membawa seorang jenazah. Lalu kemudian orang-orang yang ada di sekitar situ memujinya dengan mengungkapkan kebaikan-kebaikan jenazah yang dibawa itu. Lalu kemudian Rasulullah memberikan komentar, wajabat, sudah selayaknya. Lalu kemudian satu ketika mereka menggunjingkan keburukan-keburukan jenazah itu. Lalu Rasulullah memberikan komentar, wajabat, sudah selayaknya. Hal ini ditanya oleh Umar. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, apa yang selayaknya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang ini ketika kamu memujinya dengan mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, maka sudah selayaknya dia berada di dalam surganya Allah. Sedangkan yang ini, yang ketika kamu mengungkapkan keburukan-keburukannya, maka sudah selayaknya dia berada di dalam nerakanya Allah. Kamu semua, kata Rasulullah, antum syuhada Allah, kamu semua ini menjadi saksi-saksinya Allah yang ada di atas bumi. Ini baru dari manusia, belum lagi dari yang selain manusia. Saya jadi teringat orang menjadi saksi. Nah, berdasarkan riwayat ini, kemudian sudah sangat pantas kalau dalam peristiwa-peristiwa ini, apalagi seperti sosok almarhum ini, mari yang kita ungkapkan adalah kebaikan-kebaikan beliau. Apalagi tanda-tanda husnul khotimah itu sudah banyak kita saksikan. Begitu mendengar beliau sekarat, kritis, orang sudah berbondong-bondong. Begitu dengar beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, orang lebih berbondong-bondong lagi untuk mendatangi, bertemu dengan almarhum di detik-detik terakhir hidupnya. Dan kita saksikan tadi ketika mensolatkan jenazah almarhum, masjid itu begitu penuh, sesak. Kalau kita soft normal seperti sholat biasa, itu tidak akan muat. Pasti orang yang datang melayat itu secara bergantian. Mereka datang itu bukan bercerita, tetapi datang langsung mensolatkan jenazah dari orang-orang yang kita sayangi. Untuk hal ini tentunya berkaitan dengan testimoni ini, saya ingin mengungkapkan yang pertama, sosok almarhum ini adalah sosok yang seperti kita ungkapkan di media sosial di mana-mana, bahwa semua tahu bahwa almarhum ini adalah sosok ustadz, ulama, guru, yang sudah banyak orang yang merasakan ilmunya. Oleh karena itu, kita merujuk pada hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam, kita manusia, kalau mati maka semua akan putus kecuali 3. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah almarhum sudah menebarkan ilmu yang bermanfaat selama hidupnya. Selama ini ilmunya diamalkan oleh orang-orang yang mencintainya, oleh para muhibbin, maka insya Allah jariah akan terus mengalir kepadanya. Ini testimoni yang pertama. Kemudian yang kedua, testimoni yang kedua, kita singkat-singkat juga, jangan terlalu panjang karena takut Pol PP. Yang kedua, almarhum ini adalah sosok yang luar biasa akhlaknya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, afdhalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang akhlaknya bagus. Dan ini ada pada diri almarhum. Orang-orang saya ikuti di media sosial. Saya terakhir tadi bahkan dapat postingan dari teman saya yang di Jakarta. Teman kuliah saya yang sekarang kerja di Jakarta, justru memposting, meng-capture ya, postingan tidak tahu dapat dari mana, dia kirim ke saya, dia tanya begini, ente hadir tidak waktu ini, acara ini? Saya bilang insya Allah nanti malam saya akan tausiah, saya akan berada di rumah duka. Saya kaget kok, dia yang kenal di mana dan dia punya jaringan seperti apa, kok bisa dapat profilnya almarhum. Ini artinya bahwa almarhum ini luar biasa.
Bukan kita manusia yang menyebarkan kebaikan-kebaikannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang budi pekerti almarhum itu luar biasa. Ketemu orang hanya senyum. Kalau sudah senyum, ketemu orang itu dengan tangannya ditaruh di depan, dua di ini, terus kemudian sambil membungkuk sedikit. Itulah cara almarhum. Dan insya Allah dengan bermodalkan akhlak ini, beliau kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sudah tahu alamatnya di mana. Dan kemudian yang ketiga, saya mengenal almarhum itu ya di Nurul Iman. Mengenal pertama beliau itu di Nurul Iman, dan beliau adalah imam di Nurul Iman. Sampai beliau meninggal juga ada di kompleks Nurul Iman. Saya lalu teringat hadis Rasulullah yang berbunyi sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Inilah almarhum. Hidupnya di Kupang, merantau datang dari NT jauh-jauh, berada di Kupang, meninggalkan ibunya, meninggalkan sanak saudaranya di sana, berada di sini hanya bergantung dengan masjid sampai beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Maka pantas kalau di masjid ini pula orang-orang berbondong-bondong menyolatkan beliau. Dan beliau insya Allah bagian dari 7 golongan, salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat, karena hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Selain itu, beliau kita tahu adalah ketua DMI Kota Kupang, menghimpun seluruh pengurus masjid se-Kota Kupang, bergilir pengajian setiap bulan, dan itu juga saya pernah ikut. Dan kita tahu upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau bersama seluruh pengurus tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada firman Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billah, dan seterusnya. Orang yang memakmurkan masjid, melakukan upaya-upaya memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ini adalah ada di sosok beliau. Ini adalah barangkali kesaksian dari saya, mungkin tidak mewakili kita semua, karena mungkin saya yakin Bapak Ibu lebih banyak pengalaman dengan beliau. Kalau kita melihat ada sisi lemah, ada sisi khilafnya almarhum, karena beliau juga adalah manusia biasa, maka lupakan itu. Kita kubur dalam-dalam. Mari kita ungkapkan kebaikan-kebaikan almarhum yang insya Allah dengannya Allah akan tempatkan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya tidak menggurui kita semua, tetapi ini hanyalah sebuah testimoni